Ada orang yang beruntung banget rasanya, karena dia nggak bisa ngeliat makhluk-makhluk halus. Ada juga yang ngerasa bahwa itu juga blessing, karena mereka punya bakat buat ngeliat makhluk-makhluk halus. Nah, tapi lo tau gak sih, ada orang-orang yang ternyata di awalnya ngerasa beruntung banget, karena nggak bisa ngeliat makhluk halus. Tapi keberuntungan mereka habis, karena mata batin mereka akhirnya kebuka. Nah, Nat, gue dapet cerita ada orang yang sengaja ngebuka mata batin mereka buat ngelihat makhluk halus. Ada satu cowok, dia ini teman-teman gue. Waktu tahun 2018, umur dia 17 tahun, dia mencoba buka mata batinnya bukan buat apa-apa, tapi buat ngetes aja. Dan dia mau ngebuktiin makhluk halus itu beneran ada apa enggak. Oh, berarti iseng ini ya? Iya, cowok ini namanya Gary. Dia ini kelas 3 SMA. Di malam itu dia rame-rame berlimaan nongkrong sama teman-temannya kayak di warung deket rumah mereka gitu. Mereka nongkrong sekitar jam 12 malam dan rumah mereka tuh sama-sama di Jakarta Selatan. Karena dia pun sekolah di Jakarta Selatan. Nah, pas mereka lagi nongkrong, salah satu dari temennya Gary ini ngeliat kalau di atas pohon warungnya itu ada kayak sesuatu gitu, Nat. Si orang langsung lari lah, ngibrit karena takut, karena kaget banget. Dia ngeliat jelas banget gitu loh ada sesuatu di pohon itu. Nah, si Gary yang posisi yang gak percaya sama begituan, ya dia cuma diem aja ngeliat temennya kayak gitu. Di saat teman-temannya tuh pada kabur semua, kayak ngejauhin warung dan pohon itu, si Gary duduk aja, sebat di warung, duduk aja gitu kayak gak peduliin mereka. Gak gitu lama, sekitar 2-3 menitan, akhirnya teman-temannya Gary ini balik lagi ke warung. Diceritain lah sama temennya ini kalau misalnya ternyata dia ngeliat di atas pohon itu ada kuntilanak lagi duduk. Teman-temannya pada kaget lah, karena kan yang lain cuma satu kan, yang lain panik aja gitu loh, ngeliat ada apa tuh, ada apa, langsung lari gitu. Ikut-ikutan aja gitu. Iya, ya? ikut-ikutan. Nah, denger kayak gitu, ya si Gary diem aja gitu, malah ngenyek gitu loh. Dia kira-kira ngomong kayak, "Alah lu halu kali, lu mabuk kali," karena posisinya tuh mereka emang lagi mabuk. Ya pokoknya si Gary tuh bener-bener bodo amat dan dia ngerasa ya temennya halu aja gitu. Nah, si temennya Gary yang beneran liat kuntilanak ini kesel banget digituin sama Gary. Temennya ngomong, "Sampai akhirnya lo bisa ngeliat setan, mampus dah lo. Biar lo tahu tuh beneran ada setan di sana." Lagi-lagi dia cuma ketawa doang. Gary tuh menahai-hai doang. Teman-temannya pada ketakutan, pada ngecengin Gary kayak gitu. Salah satu dari temennya Gary nyelutuk lagi, "Ger, kalau lo mau buktiin ada setan atau enggak, lo buka aja mata batin lo, biar lo bisa buktiin sendiri tuh. Yang dilihat sama Avan tuh yang ngeliat kuntilanak ini beneran ada apa enggak." Gary cuma diem aja, tetap sebat aja ngelanjut. Dan singkat cerita, bubarlah mereka. Pulang ke rumah tuh sekitar jam 2-an pagi. Sampai rumah sekitar jam setengah 3-an. Gary rebahan dulu sambil main HP, sambil nunggu ngantuk. Karena kebanyakan bengong, tiba-tiba si Gary ini kepikiran omongan yang temennya tadi bilang, soal kalau misalnya dia mau ngetes ada makhluk halus atau enggak, ya coba aja buka mata batinnya. Karena dia gak bisa tidur, akhirnya dia cek-cek internet tuh. Dia scrolling-scrolling, dia nyari tahu gimana sih cara ngebuka mata batin tuh sendiri. Sendiri. Karena ada yang dibukain mata batinnya sendiri bisa, ada yang dari bakat bisa, ada yang dibukain sama ustadz segala macam bisa juga. Setelah nyari-nyari di internet, akhirnya ketemu artikel yang ngebahas soal caranya ngebuka mata batin sendiri. Dan ternyata setelah dia baca-baca, akhirnya tuh Gary ngebulutin hatinya buat nyoba sendiri tuh. Dia beneran mau ngetes. Dia mau ngebuka mata batinnya sendiri. Dia ikutin tuh semua apapun yang ditulis di internet itu. Oh, di saat itu juga? Di saat itu juga. Oh, oke. Pokoknya ada banyak banget poin. Intinya dia meditasi, dia mermin mata, dia baca Al-Ikhlas. Pokoknya ada banyak step dia ngelakuin lah. Yang tadi tuh gue cuma sebutin beberapa doang. Woi, dia ngelakuinnya di kamar? Di kamarnya. Sendirian. Oke. Hampir setengah jam lebih Gary ngelakuin itu. Dan akhirnya dia buka matanya. Karena posisinya tuh pas dia lagi ngelakuin dalam tanda kutip caranya kayak gitu, dia merem. Gak gitu lama Gary buka matanya, dia tuh ngerasa bingung banget, Nat. Karena dia tuh gak ngerasa ngeliat apa-apa. Maksudnya kayak gak ada perubahan gitu loh. Dari apa yang dia lakuin, dia baca semua ritualnya, sampai sekarang udah beres pun dia juga ngerasa kayak ya udah sama aja gitu. Nggak ngerasa ada hal yang baru juga. Maksudnya secara feeling juga nggak ada apa-apa gitu. Iya, nggak ada. Walaupun dia nggak ngeliat gitu. Iya bener. Terus. Karena dia ngerasa nggak berbuah hasil, ya akhirnya
Dia tidur lah karena kan dia harus sekolah lagi pagi kan. Bangun-bangun jam 6-an, dia langsung mandi tuh, siap-siap buat ke sekolah. Di perjalanan dia ke sekolah tuh dia ngerasa pusing, dia tuh ngerasa deg-degan. Pokoknya tuh dada dia tuh kayak degupnya kencang banget tuk, 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 gitu. Tapi ya Gary ngerasa kayak ya udah mungkin dia lagi nggak fit aja karena malamnya mabok dan dia cuman kurang tidur. Iya. Pas lagi di perjalanan, tiba-tiba si Gary tuh langsung ngerem mendadak karena dia ngeliat ada cewek lagi menyeberang. Karena si Gary ngerem mendadak, motor belakang dia nabrak motor dia. Jadi kayak nabrak beruntun gitu Bi, Nat. Mental lah si Gary ini dari motornya dan rada-rada luka gitu kayak beset-beset tangan dan kakinya, cuman nggak parah lah. Dibantuin tuh sama orang-orang di sana, sama warga-warga di sana. Gary dipinggirin, dikasih minum, habis itu ditanya sama mereka kayak, kok tiba-tiba Gary rem mendadak. Gary tuh ngomong sambil kesakitan, "Bang, saya ngeliat tiba-tiba ada cewek nyebrang bang. Saya kaget banget makanya saya ngerem." Dengar kayak gitu warga-warga di sana bingung karena ini nih posisi jalan raya gede. Dan kalau misalnya ada cewek nyebrang, siapapun nyebrang, pasti orang belakang pun juga ngerem kan. Iya. Tapi ini posisi cuman si Gary doang yang ngerem. Warga-warga bilang kebingungan dan warga bilang gak ngeliat apa-apa. Si Gary tuh sampai ngomong, "Bang, sumpah bang, demi Allah bang, saya ngeliat ada cewek nyebrang." Tapi lagi-lagi ya warga-warga desa cuman kayak bisa nenangin doang, karena mereka pun juga gak bisa ngeliat ada cewek nyebrang yang dilihat sama Gary. Udah dia tenangin sama warga, dikasih minum, dibersihin lukanya. Abis itu Gary lanjut sekolah lagi. Dia jalan untuk sekolah nyetir. Walaupun datang telat, tapi untungnya dibolehin masuk karena Gary tuh ngeliatin ke gurunya kalau misalnya dia emang kecelakaan. Jadi gak dihukum atau apalah. Beres istirahat kedua, jam 12:30, akhirnya mata pelajaran terakhir dimulai tuh. Di situ tuh Gary ngantuk banget dan badannya rada sakit karena tadi pagi habis kecelakaan. Di situ Gary izin ke toilet sama gurunya, dia tuh mau cuci muka gitu, dia mau nyegerin badan dia. Keluarlah dia dari kelas. Dia jalan tuh di lorong sekolahnya, sepi banget. Pas udah rada di lorong gede yang emang mau dekat kamar mandi, tiba-tiba Gary dengar dari kamar mandi cewek itu ada kayak orang yang manggil nama dia, Ger. Tadinya dia tuh bingung dan mau nyuekin aja suara itu karena ya nggak mungkin dia masuk kamar mandi cewek kan. Tapi pas banget dia lagi mau masuk kamar mandi cowok. Jadi kamar mandi cowok dan cewek tuh sebelahan. Pas banget dia mau masuk kamar mandi cowok, dia sekarang denger jelas banget ada suara cewek ngomong, "Gary, sini Ger," dari kamar mandi cewek. Karena dia penasaran banget, ditambah juga sepi, dia ngeberanin diri lah buat masuk karena takutnya ada temennya kenapa-napa. Pas masuk kamar mandi, dia ngeliat tuh di depan wastafel, di lorong kamar mandi itu kosong, nggak ada apa-apa. Nah di kamar mandi itu ada 3 bilik. Dibukain satu-satu tuh. Bilik 1 dibuka kosong. Dia jalan ke bilik kedua. Bilik kedua kosong. Jalan ke bilik ketiga. Pas dia buka bilik ketiga, dia ngeliat Nat, dari dalam WC kamar mandi itu, pas bilik terakhir dia buka, bilik ketiga, dia ngeliat di dalam WC kamar mandi itu kosong. Tapi pas dia nengok ke bawah Nat, ke arah lubang kloset itu, si Gary tuh ngeliat jelas banget ada kepala cewek lagi ngintip Di dalam klosetnya. di dalam klosetnya. Bangsat. Kepalanya doang, weh. Kepalanya doang Nat. Jadi cuma dari hidung ke atas gitu loh. Dia ngeliat jelas banget ada sosok cewek itu dan matanya dia tuh ngadep ke arah Gary. Jadi tatap-tatapan gitu loh. Anjir. Gary tuh langsung teriak kenceng banget. Dia langsung gak jadi ke kamar mandi dan dia langsung balik ke kelasnya. Lari tuh dia ke kelasnya. Dia buka pintunya, ya gue bingung karena kok tiba-tiba Gary gerasa-gerusuk gitu kan. Ditanya sama gurunya, "Kenapa?" Gary ceritalah kalau misalnya tuh dia ngeliat ada sosok kepala cewek di kloset kamar mandinya. Yang rame-rame lah teman kelasnya pada heboh lah pasti kan. Teman-teman langsung pada keluar dan ngecek kamar mandi cewek itu. Pas teman-temannya Gary yang cewek itu pada ngecek, ya teman-temannya nggak ngeliat apa-apa. Emang kamar mandi cewek itu semuanya kosong. Pun di bilik ketiga si cewek-cewek ini buka, ya nggak ada sosok kepala di kloset tuh nggak ada. Di situ tuh teman-temannya Gary tuh langsung ngeledekin Gary Nat. Dibilang katanya Gary halu, Gary caper segala macem. Dan ada nyeletuk ke Gary, "Katanya lu nggak takut setan, kenapa tiba-tiba lari?" Ini teman-teman tongkrongan kemarin. Teman-teman tongkrongan kemarin bener. Di situ pokoknya karena dia tahu teman-teman yang nggak bisa ngelihat dan dia yakin kalau misalnya dia tuh nggak halu, dia tuh ngerasa stres banget. Dan itu kebayang-bayang kalau misalnya ini ada yang nggak beres dari badan dia gitu loh. Jam 3, bel pulang sekolah bunyi, Gary langsung pulang. Diajakin nongkrong sama teman-temannya. Cuman dia ngerasa badannya masih sakit, masih luka-luka gitu. Jadi dia mau istirahat di rumah.
Jam 3 pulang, nyampe rumah setengah 4. Dia tiduran tuh di kamarnya sampai maghrib tuh. Pokoknya sampai maghrib tuh masih kosong rumahnya, nggak ada siapa-siapa. Dia lagi tiduran di kamarnya, lagi istirahat. Tiba-tiba pas dia lagi istirahat sambil main HP, dia denger di kamar mandi kamarnya dia tuh ada yang ngetok-ngetok. Jadi kamarnya dia tuh ada kamar mandinya, dan pintu kamar mandi itu ditutup. Dia denger dari dalam kamar mandi ada yang tok 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 gitu. Di situ langsung bukalah Gary pintu kamar mandinya. Pas dibuka pintu kamar mandi sama Gary, jadi di kamar mandinya Gary tuh ada bathtubnya. Dan dia lihat ada 2 sosok kuntilanak duduk di bathtub itu. Ya anjir. Bener-bener lagi gelosoran gitu di bathtubnya, Hadap-hadapan gitu. hadap-hadapan. Ini. Nah tapi mata kuntilanak itu nengok ke arah Gary, kepalanya. Lagi-lagi dia stres, dia ketakutan. Dan posisinya dia di kamar sendiri kan, di rumah sendiri kan. Dia langsung nelponin tuh orang tuanya, nyokap bokapnya buat pulang. Gak gitu lama, sekitar jam 7-an orang tuanya pulang lah. Ditanya sama orang tuanya, Gary kenapa, habis ngeliat apa. Diceritain lah kalau misalnya dia ngeliat tuh ada sosok bla 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 di kamar mandinya. Tapi lagi-lagi orang tuanya Gary pun juga gak percaya sama Gary. Orang tuanya pun bilang juga, ya mungkin Gary habis kecelakaan, jadi dia kecapean, makanya dia ngeliat yang macem-macem, padahal gak ada apa-apa. Disuruh istirahat aja lah sama orang tuanya. Pokoknya dari situ hati Gary tuh ngerasa nyesel banget. Dan dia akhirnya percaya kalau misalnya ada makhluk halus di sini. Hampir semingguan si Gary tuh selalu aja ngelihat sosok-sosok serem di lingkungannya dia. Dimanapun dan kapanpun dia pergi pun juga dia ngelihat ada kuntilanak, ada pocong, ada genderuwo. Pokoknya tuh jadi dia bener-bener kebuka mata batinnya gitu lah Nat. Dan bisa dibilang sampai saat ini pun ya dia masih struggle banget sama keadaan dia. Yang mana dia akhirnya tahu mata batin dia kebuka, dia bisa ngeliat makhluk halus. Dan sampai detik ini pun dia masih belum ketutup mata batinnya. Wow, itu bener-bener keberuntungannya abis sih menurut gua Moy. Yang bermula dari lu sotoy banget ya, Iya. buat pengen coba gitu. Tapi sekarang sampai lu gak bisa nutup mata batin lu dan lu stres gitu ya. Ya kalau menurut gue sih udah berapa tahun, mungkin dia udah mulai biasa ya. Cuman tetap aja sih, itu kayak lu dapat mimpi buruk bertahun-tahun sampai sekarang bahkan. Iya, karena gue juga ngerasa dia kan mau ngebuka mata batinnya karena dia sotoy gitu kan, Iya. bukan karena ada sesuatu. Ya mungkin ini ganjarannya karena kelakuan dia sendiri. Tapi Moy akhirnya dia konsul ke Avan nggak? Kan Avan tuh bisa dia. Nah posisinya Avan tuh sebenarnya nggak bisa ngeliat makhluk halus Nat. Emang mungkin di malam itu sosok itu tuh lagi nampakin ke Avan. Oh, nggak sengaja aja. Nggak sengaja. Jadi di tongkrongannya pun juga akhirnya yang bisa ngeliat kayak gitu-gituan dan mata batinnya kebuka ya emang cuman Gary sendiri. Waduh. Cerita ini gue dapat dari teman gue, namanya Andrea. By the way, Andrea ini nama aslinya ya. Tumben banget sih gue dapat cerita yang dia mau gitu, nggak disamarin nama aslinya. Oke. Jadi si Andrea ini pernah dibukain mata batinnya Nat, Moy, sama satu orang temennya yang indigo. Pertama kali Andrea dibukain mata batinnya tuh pas di SMP. Itu berarti tahun 2011. Dan kejadiannya tuh di gerejanya Andrea sendiri, yang mana ada di daerah Bintaro. Gerejanya Andrea tuh gereja 2 lantai. Tempat ibadahnya tuh di lantai 1, kayak aula, ruang terbuka. Ya kayak gereja pada umumnya, lu kebayang lah ya. Nah sedangkan di atasnya di lantai 2 itu kayak ruang-ruang kecil buat orang kerja gitulah pokoknya. Orang-orang gerejanya buat ya kegiatan atau ada apa di situ. Nah kalau di Kristen itu sebelum hari Minggu ibadah, di hari Jumat atau Kamisnya itu ada persiapan. Dan Andrea tuh emang lagi ikut sekolah minggu. Jadi ya Andrea sama teman-temannya itu latihan musik di salah satu ruangan yang ada di lantai 2. Sekolah minggu tuh sekolah yang ada di gereja gitu Bi. Setahu gue kayak gitu Moy. Nah Andrea ini punya temen Nat, Moy, yang suka kesurupan. Dan temennya ini indigo. Kita samarin aja nama temennya ini Heidi ya. Heidi laki kan? Cewek. Oh cewek. Nah di malam itu, abis mereka selesai kegiatan, itu sekitar jam 9-an malam, si Heidi ini tiba-tiba aja ngisengin Andrea. Dia nanya, Andre, lu mau tahu nggak caranya ngelihat hantu? Terus Andrea nanya, hah? Emang kenapa? Lu bisa? Dari situ Heidi langsung ngomong, oh, ya udah lu ngeliat ya berarti. Dari situ Heidi langsung pegang tangannya Andrea dan gak lama kemudian
Andrea tuh ngerasa merinding. Pas Andrea ngeliat ke jendela, karena dia kayak ngerasa ada sesuatu dari jendela, dia ngeliat ke arah jendela, Andrea tuh ngeliat ada kain putih terbang dari luar gereja, Nat, Moy. Terus Andrea kaget. Terus dia tatap-tatapan ke Heidi, dan Heidi tuh kayak confirm gitu loh, senyum dan ngangguk ke Andrea, kayak seakan-akan iya, yang lo lihat tuh makhluk astral yang lagi lewat aja gitu. Nah di situ Andrea tuh langsung nangis, Nat, Muy, karena ya dia cewek yang masih SMP dan dia bener-bener kaget gitu loh, maksudnya dia nggak nyangka ternyata ngelihat kain terbang tuh seserem itu gitu loh. Dari dia yang sebelumnya belum pernah ngelihat hal-hal mistis sama sekali. Tapi abis dia pegang sama Heidi langsung bisa ngeliat, Bi. Langsung bisa, Muy. Anjing. Dan akhirnya karena dia udah nangis-nangis, dia kayak teriak-teriak kayak gue nggak mau, please jangan bikin kayak gini gitu. Akhirnya si Andrea ini tuh seakan-akan dia dibikin lupa kalau dia tuh pernah ngalamin kejadian itu dan dia pernah dibukain mata batinnya. Dia kayak ngapus memori gitu, Bi. Semacam itu, Nat. Nah gue nggak tahu tuh gimana caranya. Gila, gokil banget si Heidi. Nah sampai singkat cerita 2 tahun kemudian itu Andrea udah SMA. Andrea tuh beneran lupa, Nat, Muy, kalau dia tuh bisa ngelihat, dan dia bener-bener nggak ingat kalau misalkan dia tuh pernah ngalamin hal itu, yang ngelihat kain terbang tadi. Dan untungnya nggak tahu kenapa selama 2 tahun itu Andrea nih nggak pernah ngelihat hal-hal aneh lagi. Nah Andrea tuh masih ikutan acara gereja ini, tapi latihannya tuh udah nggak di lantai 2 gerejanya dia. Nah kali ini dia tuh latihan di salah satu rumah yang emang udah lama kosong, dan emang rumah ini kayak semacam dijadiin tempat inventaris gereja lah gitu. Dan rumah ini tuh masih satu kompleks sama gerejanya juga, kayak cuman beda berapa ratus meter dari gereja lah, pokoknya deket gitu. Jadi mereka tuh persiapan acara sekolah minggu ini di rumah itu, yang mana rumahnya tuh karena udah lama kosong, sebenarnya berasa horor dan angker. Padahal sebelumnya pas rumah ini udah jadi milik gereja gitu ya, itu sempat didoain sama pendeta biar penunggunya tuh nggak gangguin lah. Dan di malam itu sebenarnya rame, Nat, Muy. Ya Andrea sama teman-temannya tuh latihan musik sama si Heidi ini juga, yang emang ya mereka persiapan buat hari Minggu lah. Singkat cerita, kegiatan udah selesai, itu sekitar jam 10-an malam. Habis beres-beres semua barang-barang mereka, Andrea tuh langsung cepet-cepet keluar dari rumah itu. Bukan gara-gara dia takut, tapi Andrea tuh lapar banget di saat itu. Dia keluar dari pagar rumah dan dia nyari tukang nasi goreng keliling. Kenapa? Karena Andrea tuh udah sering makan nasi goreng ini, dan emang abang nasi gorengnya tuh tahu, oh ada anak-anak yang lagi persiapan nih di malam-malam, biasanya Kamis ataupun Jumat. Dan mungkin abangnya juga ngeh ya, latihannya udah gak di gereja tapi di rumah itu. Jadi ya emang abangnya tuh keliling-keliling, terus oh gue udah tahu nih bakal ada pelanggan di sini. Saking udah biasanya. Dan waktu lari dari dalam rumah keluar, Andrea tuh udah ngedenger ada suara tek-tek-tek abang nasi goreng ini. Tapi pas Andrea lari dan keluar dari pagar, ternyata nggak ada siapa-siapa, kosong aja di depan rumah. Padahal tadinya selain denger tek-tek-tek tuh, dia juga ngedenger kayak ada suara motor dan ada suara orang lewat depan rumah. Nggak sepi lah, tapi tiba-tiba kosong aja gitu loh. Dan pas dia balik lagi mau masuk ke rumah, pas banget Andrea ngeliat di atas rumahnya itu tuh atapnya segitiga gitu. Persis di paling atasnya, Andrea ngeliat buat pertama kali dalam hidupnya ada kuntilanak berdiri di atas atap itu. Berasa banget dong kagetnya. Kayak lu bayangin aja pas SMP Andrea ngeliat kain terbang aja dia nangis. Apalagi dia ngeliat kuntilanak sekarang gitu kan, berdiri persis di atas atap gitu loh. Andrea nangis kenceng banget, sampai akhirnya teman-temannya dia tuh keluar. Dan Andrea langsung minta didoain buat mata batinnya tuh ditutup saat itu juga. Dan untungnya kayak yang gue bilang ada Heidi kan di situ. Heidi yang ada di situ akhirnya udah dibilang, oke, gue bisa berdoa, gue ngebuat biar lo nggak bisa ngeliat lagi. Tapi inget ya Andre, ini bakal sakit banget. Nah mungkin itu juga alasan kenapa dulu tuh si Heidi itu nggak nutup mata batinnya, tapi dia malah bikin Andrea lupa gitu ya, karena ini sakit banget gitu loh. Oh jadi dulu tuh nggak ditutup, cuma dibikin lupa. Betul. Udah tuh akhirnya mereka duduk kayak di pinggir jalan rumahnya itu, karena mereka takut banget buat masuk ke dalam, karena angker kan, yang gue bilang tadi. Udah tuh Andrea sama Heidi itu hadap-hadapan, dan mereka dikelilingin sama beberapa temennya. Terus Heidi ini bilang lagi, Dre ini sakit banget, tahan aja ya. Terus Heidi tiba-tiba merem, kayak doa-doa gitu Nat, Muy. Terus gak lama setelah itu
Heidi yang gemeter. Sambil megang tangannya Andrea, Heidi tuh kayak merinding terus badannya geter gitu loh. Andrea tangannya tuh dipegang kenceng banget, tapi Andrea gak ngerasa sakit. Dia malah ngerasa tangannya Heidi tuh dingin banget. Terus Heidi ngomong, "Dre, sakit gak? Kalau sakit bilang ya." Dan itu Heidi tuh ngomong nanya-nanya terus gitu loh berkali-kali. Andrea bingung, dia tuh ngerasa sakit apaan, gue gak ngerasa apa-apaan gitu loh dalam hatinya dia. Tapi gak lama setelah itu Moy, Andrea langsung ngerasa kalau tulang belakangnya dia di punggungnya itu kayak dicubit. Jadi punggung lu tuh dicubit tapi bagian tulangnya. Dan itu ngerasa sakit banget. Saking sakitnya Andrea langsung merem. Bener-bener dia juga ketakutan. Dan dia nyoba buat doa di situ. Dia doa. Tapi di dalam meremnya dia, yang tadinya dia dikelilingin sama temen-temennya, entah kenapa Andrea sambil merem tuh dia malah ngeliat di sekelilingnya dia itu bukan temen-temennya, tapi dia dikelilingin sama pocong, kuntilanak, dan makhluk-makhluk halus yang bajunya tuh bener-bener putih, lusuh, mukanya pada hancur, dan itu bener-bener banyak banget sampai puluhan. Dan Andrea ngerasa walaupun dia merem ya, tapi somehow dia bisa ngelihat di belakangnya dia itu ada satu makhluk, yaitu kuntilanak yang dia lihat di atas atap. Dan itu lagi narik tulang punggungnya si Andrea ini. Di situ Andrea balik, dia kayak ngadep ke depan tapi sambil merem, dan dia bener-bener megang tangannya Heidi kenceng banget karena dia takut banget di situ. Sambil dia terus doa. Dan gak lama setelah itu untungnya makhluk-makhluk ini dalam sekejap hilang gitu aja. Andrea dan temennya abis itu langsung lemes banget dan dibantuin sama teman-teman yang ada di sekeliling mereka. Dan ya untungnya semenjak itu Andrea gak pernah lagi sih ngelihat makhluk-makhluk halus ini. Gue masih penasaran sih Bi. Setelah kejadian itu Heidi ngerasa apa, karena dia kan gemeteran segala macem. Maksudnya apa yang Heidi lakuin gitu loh, tau gak lo? Setelah itu setahu gue dari ceritanya Andrea emang udah lemes aja sih. Dan untungnya ya mereka dibantuin lah. Tapi setelah itu gue gak pernah tahu sih, Andrea juga gak cerita kira-kira si Heidi ini apa yang terjadi sama dia gitu ya. Tapi gak ada yang aneh dari Heidi kan setelah kasarana dia nutup mata batin Andrea ini? Sebenarnya kayak yang gue bilang sih Moy, tadi kan Andrea juga bilang kalau misalkan Heidi ini emang ya orang-orang udah tahu kalau dia tuh indigo dan sering kesurupan. Kayaknya udah biasa sih ya ngelihat Heidi kayak gitu, jadi ya udah maklum aja sih. Oke. Berarti maksud dari dia ngerasa sekelilingnya itu makhluk halus, Bi, itu salah satu step buat nutup mata batin atau gimana? Gue sih nangkepnya gitu juga ya Nat, karena gue gak kebayang sih, maksudnya lu ngerasa sakit tapi pas lu merem lu malah ngelihat makhluk-makhluk itu gitu loh. Itu yang gue juga gak bisa terlalu ngebayangin. Cuman kalau misalkan dipikir-pikir, gila juga lu sambil merem aja malah muncul si makhluk-makhluk itu di sekeliling lu gitu loh. Bahkan banyak banget. Jadi cerita kali ini gue mau ngebahas tentang pengalaman seorang anak kecil. Dia laki-laki, namanya kita sebut aja Rizky. Waktu dia tahu kalau dia tuh ternyata dalam tanda kutip beda dari anak-anak yang lain adalah pas dia kelas 3 SD. Jadi dari lahir sampai kelas 3 SD itu dia tuh selalu wondering kayak gimana kalau misalkan dia bisa ngeliat setan atau hal gaib. Karena dari kecil tuh dia suka nonton film horor sama keluarganya. Udah ekstrim dari kecil ya? Iya. Nah sampai akhirnya suatu hari dia tuh ngerasain hal aneh banget Muibi. Sekitar jam 9 malam pas lagi tidur, Rizky tuh ngerasa badannya tuh demam tinggi banget. Pokoknya dia kedinginan, menggigil, sampai pakai selimut berlapis-lapis. Ini pas kelas 3 SD atau sebelumnya? Pas kelas 3 SD ini Moy. Oke. Karena waktu itu kebetulan orang tuanya tuh lagi di luar kota, dan dia ditinggal sama pembantunya doang. Jadi dia tuh cuma keluar kamar, bilang ke mbaknya kalau badannya tuh demam. Akhirnya dikasihlah obat demam. Terus Rizky balik lagi ke kamarnya. Dia lanjut tidur lagi. Sampai akhirnya tiba-tiba sekitar jam 1 malam dia tuh kebangun karena denger kayak ada suara bisik-bisik gitu. Kayak Pas dia diemin, suara tuh makin banyak dan makin bisik-bisik gak jelas gitu Moy. Tapi dari arah mana gak tahu? Kayak dari sekeliling kamarnya dia. Wah anjrit. Akhirnya karena dia juga ngerasa keganggu, dia nyoba buka matanya. Dan pas dia buka matanya, Rizky tuh ngeliat di sekelilingnya dia ada pocong banyak banget muterin tempat tidurnya. Bangsat. Sambil mulutnya tuh kayak komat kamit bisik-bisik semua. Oh shit. Pas ngeliat itu karena Rizky juga gak bisa gerak kemana-mana, dia ngumpet lah di dalam selimutnya.
sambil teriak-teriak mbaknya. Tapi ya karena kalau orang ketakutan suara yang gak gede kayak biasanya, jadi mbaknya tuh juga gak dengar. Sejam sampai 2 jam dia ngumpet di balik selimut, gak lama tuh suaranya udah gak ada. Akhirnya karena dia ngantuk, ketiduran juga tuh dia di situ. Besok paginya pas dia bangun, dia tuh ngeliat di sekeliling kamarnya gak ada siapa-siapa. Terus dia langsung minta mbaknya tuh nyambungin telepon ke mama papanya. Pas diangkat, Rizky tuh histeris nyeritain kejadian semalam yang dia lihat ke orang tuanya. Terus orang tuanya tuh karena denger Rizky kayak gitu, jadi mereka nenangin Rizky sambil bilang kalau mereka bakal pulang ke rumah lebih cepat karena harusnya tuh pulangnya lusa. Makanya akhirnya pulangnya besok. Oke. Akhirnya dengan ketakutannya Rizky tuh nungguin papa mamanya banget nih buat pulang. Karena pada saat itu tuh juga weekend kan, jadi si Rizky tuh libur sekolahnya. Dari siang sampai sore Rizky nonton TV di ruang keluarga yang ada di lantai 1 rumahnya. Dia nonton, ketiduran, makan, pokoknya gitu-gitu aja kegiatannya. Sedangkan mbaknya tuh beres-beres rumah, kayak nyapu, ngepel. Nah pas lagi nonton TV sambil bengong-bengong, Rizky tuh kayak tiba-tiba pandangannya kabur. Terus tiba-tiba tuh ada di dalam mobil mama papanya. Kayak dia tuh dalam keadaan sadar Moebi, bisa ngelihat kondisi mama papanya sekarang yang lagi di dalam mobil perjalanan pulang. Anjir. Di situ Rizky kaget banget dan kayak langsung nyapa mamanya. Mama. Tapi ya mamanya tuh gak denger apa-apa sama sekali. Jadi Rizky tuh kayak cuma ngomong sendiri sampai akhirnya Rizky tuh sadar kalau mama papanya tuh gak bisa ngeliat dia di mobil itu. Nah gak lama setelah itu Rizky ini nyaksiin sendiri mobil yang mama papanya naikin ditabrak kenceng banget dari belakang sama truk. Terus di situ Rizky langsung hilang pandangannya dan langsung kayak kesplit tiba-tiba lagi di jalan raya ngelihat mama papanya tuh terbaring berdarah-darah gitu. Pokoknya sepenglihatan Rizky di situ mama papanya tuh udah gak bernyawa gitu Moebi. Aduh kasian banget. Nah karena kaget banget Rizky tuh nafasnya gak berhenti. Jadi cepet banget dan gak lama tuh langsung switch balik lagi. Dia di depan TV sambil nonton siang-siang. Oke. Rizky yang masih kelas 3 SD di situ tuh bingung banget kan sama apa yang terjadi barusan. Di situ dia langsung nelfon mama papanya nih akhirnya. Dan alhamdulillahnya itu tuh langsung diangkat. Mama papanya gak kenapa-napa. Tapi Rizky tuh di situ bilang pulangnya nanti aja, jangan sekarang. Mereka pulang dari Bandung ke Jakarta, jadinya tuh gak pulang besok, tapi jadi lusa. Oke. Tetap kayak jadwal dia sebelumnya. Iya benar Moy. Nah selama nunggu orang tuanya pulang, Rizky tuh ngalamin banyak kejadian-kejadian aneh Moy Bi. Malamnya nih pas dia mau tidur, Rizky tuh udah matiin lampu dan lain-lain nih, bener-bener udah siap buat tidur. Tapi tiba-tiba banget dia tuh nyium ada wangi melati kenceng banget. Wanginya tuh sampai bikin dia pusing. Rizky mau nyoba nanya ke mbaknya kan akhirnya. Dia mikir mbaknya tuh kayak nyemprot wangi-wangian kayaknya. Pas dia udah samperin mbaknya tuh bilang kalau gak nyemprotin apa-apa. Bahkan mbaknya tuh juga bilang, jangan nakut-nakutin mbak dong Rizky. Akhirnya Rizky tuh balik lagi ke kamarnya. Dia naik ke lantai 2 sampai depan kamarnya. Dia mau buka pintu kamarnya nih. Pas dia buka, Rizky tuh ngeliat ada perempuan, mukanya serem, hancur banget, lagi tiduran di kasurnya Rizky sambil ketawa-tawa. Bah. Rizky langsung lari ke bawah dan perempuan itu tuh kayak terbang ngikutin Rizky. Anjrit. Anjing. Tapi tuh terbangnya tuh lebih cepat dari Rizky lari. Terus pas udah di depan Rizky, perempuan itu tuh berhenti ngebelakangin Rizky, diem gitu aja. Aduh gue merinding banget. Di situ Rizky bingung kan. Akhirnya dia diem juga. Rizky merem berdoa pakai doa-doa yang dihafal doang. Dan gak lama perempuan itu hilang. Pas Rizky balik badan mau balik ke kamar, tiba-tiba perempuan itu ada di belakangnya Rizky dan masuk ke dalam badannya Rizky. Di situ Rizky tuh kayak langsung ngelihat masa lalunya gitu loh Moebi. Bahkan sampai perempuan ini meninggal gimana tuh Rizky bisa ngeliat. Rizky tuh kayak jadi kebawa sedih gitu ngelihat perempuan ini meninggal. Sampai tiba-tiba sosok ini tuh keluar dari badannya Rizky. Di situ Rizky tuh bingung banget sama apa yang terjadi. Akhirnya dia balik ke kamarnya langsung berdoa, terus dia tidur. Singkat cerita nyampe nih di hari orang tuanya tuh pulang. Rizky tuh cerita langsung. Dia tuh sebenarnya bingung sama apa yang terjadi sama dia selama ini. Dan ternyata papanya tuh cerita kalau sebenarnya dulu pas masih kecil papanya tuh juga ngerasa persis apa yang dirasain Rizky. Tapi karena papanya jadi stres dan gak kuat, dia minta tolong orang pintar buat nutup mata batinnya. Nah makanya mama papanya juga dengerin apa kata Rizky waktu Rizky bilang jangan langsung pulang di hari itu. Karena papanya tuh feeling kayaknya gift ini tuh turun ke Rizky lewat papanya. Tapi setelah denger itu semua Rizky tuh bukannya takut,
tapi malah semakin penasaran sama apa yang terjadi di dirinya dia. Wah anjrit. Dan dia mutusin untuk gak nutup mata batinnya. Gila. Gila itu anak kecil loh Moy. Gue ngerasa dia udah beyond banget sih. Kalau yang gue tahu ya, anak kecil tuh lebih ke arah polos. Dia lebih kayak gak tahu sama apa yang dia lihat. Tapi ini tuh secara gak sadar gue ngedengernya dia bener-bener sampai bisa ngelihat masa depan gitu ya. Iya. Itu menurut gue gokil banget sih. Iya, gue ngerasa mungkin karena ini gift dari turun temurun, mata batinnya bisa kebuka kayak gini, yang bikin tuh si Rizky ngerasa kayak dia kuat dan mau mendalami hal ini gitu lebih. Ya gak sih Nat? Iya benar-benar Moy. Soalnya mungkin dia penasaran juga kali ya, karena papanya kan gak ngelanjutin. Jadi mungkin dia pengen jadi orang yang bisa kali ya di dalam keluarga itu gitu ya. Iya benar Bi. Tapi seinget gue, lo pernah bilang kan Nat, lo mau dibuka mata batinnya? Iya lagi bener Moy. Serius? Pengen sih gue. Menurut gue lo harus mikir 2 kali deh Nat. Karena yang gak gitu banyak orang yang ngerasa mata batinnya kebuka dan bisa ngeliat makhluk halus. Itu suatu keberuntungan buat dia. Lo masih mau mata batin lo dibuka?